Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Udah siap belajar? Siap. Udah sarapan belum? Belum. Udah kesiapan. Nanti ada MP. Iya kan nanti ada MBG. Nanti kita makan MBG setelah jam 8 ya. Iya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Alifa. Oke. Alifa. Permisi, Kak. Sebelum kita belajar, apa baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat di sampingnya, ada nggak temennya yang udah hadir? Ada Ulan. Siapa? Oh, Ulan sama Ulan kemana? Sakit, Bu. Sakit ya? Sakit perut. Sakit perut. Kenapa? Makan pedas. Makan pedes ya. Makanya kalian jangan banyak makan pedes. Sebelumnya, seperti biasa, kita punya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita yaitu yang pertama, tidak boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Kalau ibu lagi menjelaskan di depan, kalian ada yang ngobrol, nanti kalian gantiin ibu ke depan buat menjelasin lagi yang ibu udah jelasin di depan. Terus yang kedua, tidak boleh ada yang jalan-jalan saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiganya, tidak boleh mengganggu teman dan tidak boleh berkata kasar. Siap menaati aturan kelas kita? Iya. Oke. Sebelumnya, hari kemarin kita udah belajar apa bahasa Indonesianya? Tentang menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan dengan cara apa aja? Ada yang masih ingat? Olahraga yang teratur. Tidak main HP kelamaan. Makan MBG. Ya. Yang enak belum tentu bergizi. Bergizi itu makanan yang menyehatkan. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Telur kalau kebanyakan bisi. Oh, ini brokoli. Buah-buahan. Sayur-sayuran brokoli tadi daging ya. Terus sebelum kita ke pembelajaran, dalam Islam kita juga diperintahkan untuk membaca dan belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah memerintahkan kita untuk membaca dan belajar. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi anak yang berilmu dan bermanfaat. Betul. Karena itu, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah menyerah dan menggunakan ilmu yang kita dapat untuk
yaitu subjek, predikat, dan objek yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini ada contohnya. Benny membaca buku. Benny itu sebagai subjek, siapa yang melakukan kegiatannya. Benny itu nama orang, jadi biasanya subjek itu siapa, orang. Benny, selain Benny, bisa diganti sama apa subjeknya? Alifa. Alifa bisa, mereka bisa, Amin bisa. Terus yang kedua ada predikat. Predikat itu apa yang dilakukannya, yaitu kata kerja. Kata kerjanya itu membaca. Selain membaca, kata kerja apa aja? Belajar. Terus bermain bisa, memasak bisa, menulis bisa. Itu adalah predikat atau kata kerja. Terus yang terakhir ada objek, apa yang dikenai kegiatan. Biasanya benda atau orang juga. Objeknya itu buku, di sini buku. Selain buku, kira-kira apa yang bisa menjadi objek? Tablet bisa nggak? Tumbler bisa, soalnya benda. Terus apa lagi? Papan tulis bisa. Terus ini bola bisa, bola bisa, kursi bisa. Bisa nggak? Bisa. Jadi contohnya Alifa memakan pizza. Kayak gitu. Nah, ini contohnya meja. Makan meja bisa dimakan enggak? Nggak bisa. Bisa. Kecuali Alifa mengangkat meja. Itu bisa. Jadi harus nyambung ya. Iya. Nah, sekarang ada contoh kalimat subjek, predikat, objek. Di sini subjeknya ada Rina, ayah, adik, ibu, Dodi. Jadi subjek itu apa? Nama orang. Nama orang atau yang melakukan Kegiatan. kegiatan. Terus di sini ada predikat. Predikat itu tadi kata ibu kata kerja. Kata kerjanya apa aja di sini? Coba baca. Membaca, Mencuci, makan, menyiram, menendang. Di sini juga objeknya ada benda-benda yang berkaitan dengan kata kerjanya, yaitu ada apa aja? buku, Mobil, roti, bunga, bola, iya. Nah, di sini kita bakalan mencoba menentukan subjek, predikat, dan objek dari setiap kalimat berikut. Di situ sudah ada kalimatnya, Budi baca buku. Nanti kalian coba buat masukin mana ya subjeknya, mana predikat, mana objek. Yang pertama, Budi baca buku. Subjeknya yang mana? Budi. Kalau predikatnya baca. Objeknya buku. Siapa yang mau menuliskan yang nomor 2? yuk. Alfa maju. Ditulisnya di sini aja ya. Nomor berapa, Bu? Nomor 2. Ibu ngantuk, Bu. Ngantuk. Nanti sebentar lagi istirahat ya. Ya, Bu. Nomor 2. Ibu masak nasi. Subjeknya ibu masak nasi. Hati-hati ya. Iya, Ibu Sofi. Ibu masak nasi. Betul atau salah? Betul. Betul, ibu masak nasi. Subjeknya ibu, predikatnya masak, objeknya nasi. Yang nomor 3, coba Amin ke depan. Ya, Bu.
Betul atau salah? Subjeknya Doni, predikatnya makan, objeknya bola. Betul salah? Gak apa-apa. Yang penting mereka udah mencoba ke depan. Harusnya apa? Gak boleh saling mengejek. Kan kita masih belajar. Kita masih belajar. Jadi jangan mengejek. Gak boleh ngetawain. Kita semua masih belajar di sini. Doni, harusnya Doni main bola. Nah, harusnya Doni main bola. Tadi kita sudah berlatih bersama untuk mengisi kalimat dalam gambar. Nah, sekarang Ibu pengen tahu kalian bisa nggak ngerjain secara mandiri. Coba kalian kerjakan dengan teliti. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyain. Ibu ini ditulis. Ditulis, jangan lupa dikasih nama. Di atasnya nama dulu sama kelas. Caranya masih sama kayak tadi. Ibu nggak bisa. Bisa, kan bisa. Nggak bisa gimana ibu? Ini di sini kan sudah ada kalimatnya. Kamu tinggal disalin aja subjeknya yang mana. Ini ada 3, subjeknya yang mana, predikatnya yang mana, objeknya yang mana. Jadi samain ibu tulis. Iya, tinggal disalin aja huruf-hurufnya ke sini. Ibu boleh kan namanya diganti. Namanya nggak boleh diganti, soalnya ini udah ada kalimatnya di sini. Kecuali kalau ibu nyuruhnya, kalian bikin kalimat sendiri, itu boleh bebas. Ibu sudah selesai ibu. Ini yang harus selesai. Menyontek ibu. Ya dong. Ini Anin ada yang diisi lagi. Ibu. Menerima ya bu. Iya. Dia tuh pengen cepat pulang bu. Ibu berarti menendang bola. Budi. Kerjainnya dengan teliti ya, gak perlu buru-buru. Bola. Siti Aminah. Kamu berisik ibu. Dia yang berisik. Nah. Ayah ngajak. Ayo ibu. Bukan itu bu. Beresin dulu, jangan pada bercanda. Satu lagi bu. Membaca buku. Lihat yang ini. Iya. Ini kan ini nasi, bukan nani, bukan nani ya. Nani. Oh iya, ini penghapus. Dan ini mana? Ini kamu lihat, nadi apa nadi? Ya Allah. Lihat ya, huruf-hurufnya jangan sampai salah nulis. Kalau salah satu huruf nanti nilainya dikurangi. Budi menendang bola. Ciandam sih. Udah? Udah bu. Yang udah kumpulin ke depan. Aku sama. Udah. Oke. Udah beres semuanya? Udah. Udah,
mengenai kegiatan. Rumusnya apa? SPO. Iya betul. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu mau bertanya, siapa yang hari ini sudah bisa melakukan mencari subjek, predikat, objek? Udah bisa belum? Udah, alhamdulillah sudah bisa. Mereka belum? Gak apa-apa, yang penting tadi mereka juga sudah berani mencoba ke depan untuk mengisi soal. Meskipun ada salah sedikit, tidak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi buat belajar. Nah, pembelajaran hari ini udah selesai. Hari ini kita sudah belajar mengenai subjek, predikat, dan objek. Kita juga bisa menentukan mana yang subjek, mana yang predikat, dan mana yang objek. Kita juga sudah bisa membuat kalimat sederhana yang berpola subjek, predikat, dan objek. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Setelah ini jangan lupa tetap berlatih di rumahnya masing-masing. Ya, Bu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, self assessment saya yaitu mungkin pada saat micro teaching terlalu banyak teacher center gitu ya, kurang melibatkan peserta didik, tidak ada kegiatan berkelompok, tidak memperhatikan keberagaman, jadi tidak melakukan diferensiasi pembelajaran. Terus udah banyak yang ada ya. Dari saya tadi sesuai dengan yang dikatakan Ibu Cinti, yang kurang membimbing yang teacher center ya, jadi kegiatannya itu kurang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif karena tadi hanya mengisi AKBD dan mencontohkan yang di PowerPoint itu, padahal masih bisa ada kegiatan pembelajaran strategi lain, misalnya bisa pakai kartu bergambar, terus siswanya mengidentifikasi gambarnya, membuat contoh kalimat berdasarkan gambar, atau bisa dengan role playing juga. Terus satu lagi yang tadi, yang salah satu siswa salah menulis yang di proyektor itu, kurang dibimbing, tidak ada tindak lanjutnya, jadi tidak dicontohkan yang benarnya itu apa gitu. Jadi hanya dikoreksi, ditulis saja, dibenarkan oleh gurunya tanpa melibatkan siswanya itu. Aja sih.